Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya akan memaparkan analisis saya terkait komunitas sound system dengan teori well-being. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara saya. Jadi, narasumber atau S ini merupakan anggota dari komunitas sound system Darussalam, di mana komunitas ini mulai berdiri dan merintis di tahun 2016. Yang dilakukan komunitas ini adalah memenuhi kebutuhan sound system di Darussalam, tapi tidak hanya itu, mereka juga kadang alatnya digunakan oleh masyarakat di acara-acara besar seperti hajatan dan lain-lain. Jadi disewakan. Untuk masuk di komunitas ini tuh ada seleksinya, dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Itu keanggotaan komunitas ini, walaupun untuk ikut keanggotaan komunitas ini. Walaupun komunitas ini ada di dalam lingkungan pondok pesantren, tetapi anggota di dalamnya tidak hanya dari salah satu gender, melainkan digabung antara laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa mengikuti komunitas ini. Kalau tidak ada acara yang membutuhkan sound system, anggota tetap melakukan perkumpulan gunanya untuk berdiskusi terkait alat itu sendiri, perawatan alat, serta persiapan dan pengecekan alat sebelum digunakan. Untuk pengertiannya dari Brilliant Sky dan Brilliant Sky 2016 mendefinisikan bahwa kesejahteraan itu sebagai keadaan positif yang dibawa oleh kepuasan sinergi dari kebutuhan pribadi, organisasi, dan kolektif individu. Organisasi dan juga komunitas. Dan demikian, berbagai tanda atau indikator kesejahteraan ada di berbagai tingkat. Nah, ada 3 tingkatan di sini. Pertama, ada tingkat individu, di mana kesejahteraan itu dimanifestasikan dalam hal kontrol pribadi, pilihan, harga diri, kompetensi, kemandirian, dan hak politik, serta identitas positif. Yang kedua, ada tingkat relasional. Individu tertanam dalam jaringan hubungan positif dan mendukung, serta dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan sosial, komunitas, dan politik, serta orang-orang tersebut adalah anggota yang aktif dalam komunitas. Kemudian ada tingkatan kerja, di mana di tingkat komunitas dan masyarakat ini individu mampu memperoleh sumber daya dasar seperti pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan pendidikan. Kemudian ada nilai-nilai dari komunitas. Brilliant Sky dan Wilson 2009 telah menawarkan template nilai yang harus memadu pekerjaan psikologi komunitas, diantaranya adalah nilai kesehatan yang dapat didefinisikan sebagai keadaan fisik, psikologi sosial, dan materi kesejahteraan. Dimana kesehatan juga merupakan keadaan positif yang mencakup dimensi pribadi, relasi sosial, dan kemudian selain itu, nilai kepedulian dan kasih sayang serta dukungan terhadap struktur komunitas melibatkan empati dan kepedulian terhadap kesejahteraan. Selanjutnya ada sense of community, di mana well-being sendiri memiliki keterkaitan dengan sense of community. Sense of community ini sendiri adalah perasaan saling bergantung. Perasaan saling bergantung, keinginan untuk bertahan dan saling memberi, untuk bertahan dan saling memberi pada individu lain dalam kesatuan. Nah, kemudian ada beberapa elemen dari sense of community itu. Pertama ada keanggotaan atau membership, di mana individu merasa menjadi bagian dari komunitasnya. Kedua ada pengaruh atau influence. Seseorang yang bergabung dalam komunitas biasanya untuk memenuhi kebutuhan karena anggota-anggota komunitas akan saling memberikan dukungan atau pengaruh untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga ada integrasi dan pemenuhan kebutuhan. Keyakinan yang diyakini individu terhadap komunitasnya itu mampu memenuhi
khawatir ada hubungan emosional ketika seseorang bergabung dengan komunitas tertentu. Biasanya mereka akan memiliki hubungan emosional dan perasaan yang saling terikat pada anggotanya. Selanjutnya analisis pada komunitas dengan teori ini. Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan tadi, analisis komunitas dengan teori Wellbeing ini adalah S bisa dikatakan mendapatkan kesejahteraan di mana S berada pada keadaan positif yang dibawa oleh kepuasan sinergi dan kebutuhan pribadi serta komunitas. Karena di tingkat komunitas dan masyarakat itu, individu mampu memperoleh sumber daya dasar seperti yang dialami oleh S adalah mendapatkan pendidikan. Dari segi pendidikan ini, lewat komunitas ini, S mendapatkan sumber daya dasarnya, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan lebih jauh dibandingkan terkait sound system ini dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengikuti komunitas ini. Dari segi pendapatan, pada saat alat dari komunitas mereka disewakan kepada masyarakat, yang mana akan mendapatkan uang sewa, yang mana uang sewa itu digunakan untuk komunitas dan kebutuhan bersama. Selanjutnya, pada tingkat relasional, S berhasil menanamkan jaringan hubungan positif, mendukung, dan dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan komunitas karena S merupakan anggota aktif di dalam organisasi. S selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan komunitasnya. S juga memiliki hubungan yang positif bersama dengan anggota lainnya di dalam komunitas. Jadi ada keterkaitan selanjutnya dengan analisis berdasarkan sense of community adalah dari elemen-elemen yang ada, S sudah hampir memenuhi keseluruhan dari elemen yang ada dari mulai keanggotaan atau musuh. S sudah merasa bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas itu, dan untuk pengaruh atau influence, S mengikuti komunitas ini untuk memenuhi kebutuhannya, untuk kesukaannya terhadap sound system, serta S dengan anggota lain di dalamnya saling memberikan dukungan dalam menjalankan segala kegiatan di dalam komunitas. Dan dalam elemen integrasi serta pemenuhan kebutuhan, S memiliki keyakinan terhadap komunitasnya bahwa komunitasnya ini mampu memenuhi kebutuhannya. Hal itu dapat terlihat dari S yang mengikuti komunitas ini sejak tahun 2016 misalnya. Berikut adalah lampiran wawancara yang dilakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Saida. Saya dari Fakultas Psikologi Informatika Bisnis Indonesia yang sedang melakukan observasi dan wawancara untuk kebutuhan tugas mata kuliah komunitas development terkait komunitas. Kalau boleh tahu siapa namanya? Hani Nur Saada. Oke, Teh Hani, sekarang komunitasnya namanya apa ya kalau boleh tahu? Namanya Komunitas Sound System Darussalam. Oke. Kalau untuk tahun berdirinya kalau boleh tahu kapan ya? Sejak 2016 mulai merintis. Oke. Biasanya aktivitas yang suka dilakuin di komunitas itu apa ya? Setiap ada acara, karena setiap harinya ada acara, kayak kumpulan-kumpulan buat siswa-siswi di sana, kayak ngaji kitab bareng-bareng se-aula. Kadang dipasang sound system, karena di aula itu sudah terpasang, setting, jadi tinggal di on. Dan kalau ada acara-acara besar, kita masang sound-sound yang besar, sekalian mixernya dan lain-lain. Kalau misalkan lagi nggak ada acara, suka ada kegiatan bareng nggak? Kadang kita kan namanya alat harus dirawat ya, jadi kadang-kadang kita ngebersihin, ngecek-cekin lagi, takut ada kerusakan dalam barang-barang sound system. Oke.
jangkauannya selain dari apa tadi Darussalam itu sendiri, ada jangkauan lain nggak dari selain lingkungan itu gitu? Kadang sound system itu suka dipakai buat acara-acara pernikahan, hitanan masyarakat sekitar. Untuk anggotanya ikut acara itu atau dipegang sama orang yang sewa? Karena sound ini milik pondok, jadi kita suka ngirim orang-orang pondok buat jadi penanggung jawabnya. Sekarang kita membantu. Oh, jadi tetap diawasin gitu ya? Ya, Kalau misalkan anggotanya komunitas ini campur atau misalkan putri aja atau putra aja? kita tuh ada putra putri juga campur karena barangnya juga kan kita campur. Dari satu pondok itu dipakai buat putra dan putri. Tapi kebanyakan kalau sound buat ke luar-luar itu suka ditanggung jawabin sama putra. Oh iya, terus terus kalau pemilihan untuk masuk keanggotaan dari komunitas itu ada seleksi atau ada apa gitu? Kalau di Putra itu udah lama dibuat seleksi buat masuk sound system dari kelas 4 karena kan aktifnya banget dalam kepengurusan itu dari kelas 5 semester 2 sampai kelas 6 semester 1. Dan kalau di Putrinya dari sejak kelas 5 semester 1 pun udah dipilih buat jadi pembantu buat nerusin kepengurusannya. Oke, tapi aktif ya, kalaupun memang nggak ada acara sering kumpul kayak gitu suka. Ya, kan sering-sering kita harus belajar juga kan sebelum acara mulai kita cek-cek sound. Prepare gitu ya. Ya, Oke, terus dengan aktifnya itu berarti komunikasinya dari setiap anggota itu bisa terjaga ya. ya karena kita selalu bekerja sama. Jadi kan yang namanya memasang sound system itu kan kita harus kerjasama ya antara kita memasang receivernya sama kita ngimbangin dari mixernya itu. Jadi kita emang kerjasama banget. Oke. Oke, mungkin Tehani, makasih banyak buat waktunya. Terima kasih juga untuk sharingnya. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Sama. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum.